Kalau saya bilang kurang ajar banget emang. Gila, nggak punya empati sama sekali. Dan yang lucu lagi waktu mereka dulu zaman pileg, rajin tuh datang blusuan, bawa beras, bawa segala macam. Sekarang masker satu aja nggak ngasih. Masker satu aja nggak ngasih DPR, ya ampun, duitnya itu gila-gilaan, luar biasa. Nggak punya empati. Bahkan kita tahu yang pengetesan pakai rapid test itu kan anggota DPR itu minta kan duluan, ya, hari minta Jumat duluan 2000 dan juga bersama keluarganya pula. Iya, dan keluarganya. Gila itu. Gila emang gila. Ini aduh. Maksudnya saya sih takutnya Indonesia itu kalau seperti ini bisa-bisa melebihi Italia atau Amerika gitu. Kalau gayanya seperti ini sangat mungkin. Jadi bagaimana seorang presiden misalnya dia mengatakan bahwa daerah harus membatasi penyebarannya. Lalu gubernur DKI melarang ajak keluar masuk DKI. Tiba-tiba Menteri Keuangan et interim, Menteri sekaligus Menteri ASU, perhubungan. ASU atasi segala urusan, itu membatalkan. Bayangkan ada perintah presiden dilaksanakan oleh kepala daerah, dibatalkan oleh Menteri ASU. Jadi ini posisinya itu sebenarnya menteri ini perdana menteri atau apa sih? Udah gitu alasannya belum dikaji dampak ekonominya. Lagi-lagi orang satu ini, si Opung ini, otaknya duit. Kekuatan Luhut bakal terus merosot ke bawah lutut. Berbeda dengan gurunya Benny Murdani yang cerdik dan licin dalam memainkan ritme kekuasaan, Luhut lebih vulgar dan lemah perhitungannya. Benny memiliki tandem kuat Pak Harto, sehingga apa yang dimainkan menjadi terproteksi. Luhut yang bertandem dengan Jokowi terlalu polos dan tidak bermain berimbang. Luhut dominan dan mudah terpancing emosinya, suatu kelemahan fatal bagi seorang penentu kekuasaan. Di sisi lain, Jokowi memang minim reputasi. Dalam kasus perseteruan dengan Said Didu yang diawali gertak main ancam, ternyata berakibat pada makan buah si malakama. Akhirnya pilihan bodoh mesti diambil, lapor ke polisi. Namun dasar hukumnya sangat lemah, memakai dua delik yang meragukan pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong. Undang-undang ITE acuannya. Pencemaran nama baik adalah delik aduan atau klets delik. Untuk tahap awal saja Luhut sudah down, tidak berani secara jantan melapor sendiri, tetapi dikuasakan atau mungkin hanya minta tolong diadukan. Jikapun diwakili oleh pengacara, dikira ini perkara perdata yang bisa terus diwakili oleh kuasa. Dalam kasus pidana, kuasa hukum hanya sebagai pendamping saja. Berlindung pada delik berita bohong, lebih parah lagi karena berita bohong pembuktiannya nanti bisa semier. Yang dimasalahkan adalah kalimat duit. Bagi Said Didu itu mudah diargumentasikan atau dibuktikan dengan investasi. Luhut itu Menko investasi. Jadi pertarungan bukan pada ujung penghukuman atas tuduhan dengan delik yang lemah, melainkan pada tampilan proses hukum yang bernuansa politik. Luhut bagai juara bertahan, sedangkan Said Didu sebagai penantang. Beban moral juara jauh lebih berat, apalagi ia emosional, meledak-ledak dan meledek-ledek. Belum mulai saja Luhut sudah konfus, nonjok sana-sini. Soal mengejek dan batal puasa dipermasalahkan, bisa bunuh diri Luhut. Umat Islam yang marah, bila ini menggelinding bukan mustahil Luhut dekat dengan posisi Ahok menjadi musuh umat Islam. Model kekuatan 212 dapat menggumpal kembali, artinya pekerjaan berat menghadang Luhut. Kekuatan Luhut bakal merosot ke bawah lutut. Luhut di internal atau inner circle, kekuasaan tidak solid, banyak elemen berseberangan, maklum berebut pengaruh. Sementara RRC atau kekuatan bisnis diasporanya akan berhitung untung rugi. Mereka adalah penjudi, political gamblers, bisa habis-habisan mendukung, bisa pula melepaskan. Konstelasi politik selalu dibaca dan itu sangat fluktuatif. Luhut yang terlalu banyak lawan dengan serangan masif pada dirinya dapat menjadi rawan untuk menjadi sandaran.
Akhirnya posisinya melemah dan ujungnya dibiarkan runtuh, amputasi jaringan. Luhut sendiri bukan pribadi yang kuat. Gertak lebih besar daripada gerak, akibatnya bisa tersedak. Sementara Said Didu sang penantang semakin besar dukungan dan pendukungnya galak-galak. Kecuali menyerah dini dengan menarik kembali pengaduan polisi atau berkompromi dalam posisi menyelamatkan diri, maka sebenarnya tak ada penampakan ke depan dari kehebatan Luhut. Kekuatan Luhut bakal merosot ke bawah lutut. Jokowi pun ikut kalang kabut, bisa jadi sasaran berikut. Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi. Dibutuhkan kecerdasan dan kewarasan semua pihak agar iklim demokrasi bisa terjaga. Begitu tegas Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem, Iwan Sumule, menanggapi laporan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepada mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu ke Bareskrim Polri. Aduan ini berkaitan dengan pernyataan Said Didu di YouTube yang menyinggung Luhut. Said Didu sendiri telah mengeluarkan surat klarifikasi yang berisi 4 poin. Pertama, meluruskan maksud judul video Luhut, Uang, Uang, dan Uang di channel YouTube-nya. Poin kedua berisi penjelasan bahwa pernyataan Luhut hanya memikirkan uang merupakan rangkaian tidak terpisah dari analisa kebijakan pemerintah. Sementara poin ketiga meluruskan maksud menyebut Sabta Marga. Sedang di poin terakhir, Said Didu menegaskan bahwa apa yang disampaikan itu bukan kepentingan pribadi, melainkan untuk mengkritik aparatur negara agar dalam mengambil kebijakan bisa selalu fokus pada kepentingan rakyat. Namun demikian, Luhut Panjaitan merasa surat klarifikasi itu tidak sesuai dengan harapannya, sehingga dia melalui kuasa hukum tetap melaporkan ke Bareskrim Polri. Berdemokrasi itu butuh kecerdasan dan kewarasan, ujar Iwan Sumule yang kesal dengan laporan itu kepada redaksi. Jumat 1 Mei 2020. Menurutnya, apa yang dilakukan Luhut itu merupakan upaya pembungkaman bagi para aktivis yang kritisi pada pemerintah. Untuk itu, semua elemen harus bersatu untuk melawan aksi-aksi yang mematikan demokrasi di Indonesia. Laporan Luhut ke polisi merupakan kriminalisasi dan upaya pembungkaman terhadap yang kritis, tegasnya. Atas dasar itu, Ketua DPP Partai Gerindra tersebut memastikan segenap aktivis Prodem siap berada di samping Said Didu agar demokrasi tidak dikuasai pemerintah. Mereka tidak ingin penguasa membunuh kebebasan bersuara dan berdemokrasi. Prodem tetap bersama Said Didu melawan kemungkaran ini, tegas Iwan Sumule. Lebih lanjut, dia menyindir sejumlah aktivis pro-demokrasi yang justru menjadi pembela aktor-aktor anti-demokrasi. Salah satunya mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Patra Jain, yang memilih menjadi kuasa hukum Luhut dalam kasus ini. Padahal katanya YLBHI merupakan lembaga yang turut memperjuangkan demokrasi di Indonesia, membela kaum tertindas, dan menjadi tempat para aktivis mengadu, serta meminta perlindungan hukum dari kekejaman rejim. Ini justru jadi menjijikkan ketika mantan ketua YLBHI malah jadi pembela pembunuh demokrasi, sindirnya mengakhiri. Inilah ironi pemerintahan Joko Widodo. Hasil proses demokrasi kini justru menunjukkan sisi otoriternya. Makin ironis, karena gejala ini menguat di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi coronavirus di sesi 2019 alias COVID-19. Tindakan represif aparat akan mempersulit upaya membangun solidaritas masyarakat yang sangat diperlukan untuk mengatasi dampak wabah. Wajah garang penguasa terlihat pada penangkapan Rapio Patra pada Rabu malam, 22 April lalu. Peneliti kebijakan publik itu disergap polisi dengan tuduhan memancing keonaran dan menebarkan kebencian. Sulit melepaskan tindakan itu dari kritik yang dilancarkan Rapio kepada pemerintah. Ia menyoroti antara lain konflik kepentingan anggota staf khusus milenial Presiden. Aparat jelas telah menyalahgunakan kewenangan. Sebab belakangan polisi mengumumkan bahwa Rapio ditangkap dalam status sebagai saksi, bukan tersangka.
Lazimnya, saksi bisa dicokok setelah 3 kali tak mengindahkan panggilan pemeriksaan. Makin berlebihan karena pada saat pemeriksaan, telepon seluler dan komputer jinjing Rapio juga disita. Penangkapan itu juga diwarnai dugaan peretasan perangkat komunikasi Rapio. Sebelum ia ditangkap, akun WhatsApp-nya diambil alih pihak lain, yang kemudian mengirimkan ajakan menziarah. Pesan itulah yang dijadikan dasar tuduhan polisi bahwa Rapio menyebarkan keonaran. Padahal, dengan analisis sederhana, misalnya membandingkan gaya penulisan peneliti itu di berbagai media sosial, jelas sekali perbedaannya dengan kalimat pada ajakan menziarah melalui akun WhatsApp-nya. Wajah beringas penguasa bahkan ditujukan kepada aktivis yang sedang menggalang bantuan. Contohnya, pembubaran pertemuan relawan Dapur Umum Solidaritas Pangan Jogja di Sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Yogyakarta, oleh aparat kepolisian dan kelurahan pada Sabtu, 18 April lalu.